Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini jamaah sekalian, di era modern, di era globalisasi, kita dihadapkan dalam situasi yang pertama hari ini disebut dengan eranya media sosial, ya, medsos. Medsos itu ada WA, ada Instagram, ya kan, ada Facebook, ada YouTube dan lain sebagainya. Anak-anak sekarang kalau ditanya cita-cita jadi apa, sekarang profesi udah nambah jemaah sekalian. Katanya mau jadi YouTuber. Nah, karena duitnya banyak, kerjanya tinggal klik aja gitu. Tapi ini bisa jadi seperti pisau bermata dua. Bisa jadi pintu berkah, tambah ilmu, tambah iman, tambah wawasan, tapi juga bisa menjadi pintu musibah dengan medsos ini. Medsos jadi ajang untuk judi online, ya, judi online, pinjol, apa pinjol, pinjaman online, kemudian macam-macam jamaah sekalian. Bisa membawa informasi, tapi juga bisa membawa fitnah, membawa ujian, bawa cobaan, menyebar kebohongan dan lain sebagainya. Kemudian yang lainnya, kita menghadapi, melihat ada konflik, ada tragedi, ada musibah yang menimpa di dunia sekarang. Palestina, Gaza masih berdarah-darah, ya, dibombardir sama Israel. Kemudian juga kita di dinamika modern ini melihat sisi keluarga jamaah sekalian, sisi keluarga, ya, ada banyak kasus perceraian dan lain sebagainya. Nah, di sisi yang lain jamaah dirahmati Allah, kita juga menghadapi untuk dapat barokah ini godaan, bujukan, rayuan setan yang terus mengganggu, yang terus menggoda. Karena dia udah sumpah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis ketika diusir dari surga, dia bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kata syaitan, kata iblis, kami akan datangi mereka min baini aydihim, dari depan. Apa maksudnya mereka menggoda dari depan? Meragukan akhirat. Akhirat itu ilusi, ya, hidup itu hanya sekali. Nah, kemudian wa min khalfihim, dari belakang. Godaan setan dari belakang artinya apa? Kata Ibnu Katsir, cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia berlebihan jamaah sekalian, sehingga dia lupa kepada kewajiban. Kemudian wa an aymanihim, setan menggoda kita dari kanan. Apa? Ragu kepada agama, nggak peduli halal haram, tidak peduli halal haram, tidak peduli benar salah,
hak dan batil, tidak peduli, bahkan meragukan, bahkan lebih jauh tidak percaya kepada agama. Jadilah orang-orang yang ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Dan katanya angkanya terus naik nih orang-orang yang ateis ini. Wa an syama'ilihim, kemudian setan juga datang dari kiri. Apa dari kiri? Mencintai maksiat. Sudah tidak peduli, yang penting nikmat, yang penting kenyang, yang penting menguntungkan. Perkara benar salah sudah tidak diperdulikan. Ini bujuk rayu setan kepada manusia, dan yang akan bisa mencegah kita dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja pintu-pintu yang perlu kita ketuk terus, dijaga terus, dan supaya terhindar dari bujuk rayu setan yang tadi disampaikan. Pintu yang pertama, perbanyak zikir, ya, zikrullah. Jangan sampai lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati ini akan menjadi tenang. Ya, hati ini jadi tenang dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Implementasinya gimana jamaah sekalian? Setiap sebelum melakukan perkara-perkara yang baik, awali dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada hadis yang mengatakan kullu amrin zibalin la yubda fihi bidzikrillah fahuwa aqta. Segala perkara baik kalau tidak diawali dengan ingat kepada Allah, maka putus dari berkah. Nggak ada berkahnya. Sebelum makan, kalau tidak baca basmalah, yang makan bukan hanya kita, tapi yang kenyang setan. Apalagi makannya pakai sambal setan. Ada nggak sambal setannya? Setan dijadiin sambal kalau di kita, sambal setan, ya. Ada juga katanya rawon setan kalau Surabaya. Nah, zikrillah. Ada hadis mengatakan, ya, ketika seorang pulang ke rumah, dia lupa tidak baca salam, maka setan tuh bilang, dia katakan, awani al-lailah, malam ini kita punya tempat tidur, kata setan. Karena yang punya rumah pulang ke rumah tidak baca doa bismillahi kharajna wa bismillahi walajna wa alallahi rabbana tawakkalna. Itu kan doanya begitu. Bismillah, dengan nama Allah kharajna, kami keluar. Wa bismillahi, dengan nama Allah walajna, kami masuk. Wa alallahi rabbina tawakkalna, dan kami hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kami. Kalau nggak dibaca itu doa, setan ikut masuk.
Kata setan, kita malam ini punya tempat tidur, kita bisa tidur di rumah nih jamaah sekalian. Kenapa? Karena pintu rumahnya kagak dikunci, nggak digembok. Gembok pintu rumah dari setan itu doa. Meskipun pintunya rapat, berlapis-lapis, ada anjing galak, ya, pakai beling tuh di temboknya, pakai kawat berduri, dialirin setrum, setan maka gak mempan, masuk aja dia. Dia tuh kalau kehalang, kalau yang punya rumah baca doa. Kemudian kalau tuan rumah ketika mau makan dia nggak baca doa, setan itu yang kenyang, ya, setannya yang kenyang. Kalau dia lupa baca doa, maka kalau lagi makan lupa baca doa, di tengah-tengah makan ingat baca aja bismillahi awwalahu wa akhirah, dengan nama Allah di awal dan di akhir. Itu kejadian di zaman Nabi, ada orang makan rampus, ya, dia semangat sekali makannya, rakus sekali makannya. Rupanya dia lupa nggak baca bismillah. Ketika suapan terakhir baru ingat tadi belum baca bismillah, dia baru baca bismillah, dimakan suapan terakhir. Rasul tersenyum. Ditanya, Rasul, kenapa engkau tersenyum? Kata Rasulullah, tadi orang itu makan lupa bismillah, setan makan bareng sama dia. Ketika dia ingat dan dia baca bismillah, setan muntah-muntah katanya. Mau dicobain nggak? Udah ada kopinya belum? Nah, jangan baca bismillah dulu. Ntar seruputan terakhir baru baca bismillah. Katanya setan muntah-muntah gitu. Tapi kagak kelihatan ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, perbanyak zikir ya. Ada sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan qala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat. Wahai Rasul, syariat-syariat Islam ini udah banyak sekali. Banyak sekali, ada sholat, ada wajib, yang sunnah. Banyak kan jamaah sekalian. Inna syara'i'al islami qad kasurat. Syariat-syariat Islam itu banyak sekali. Fa akhbirni bi syai'in. Beritakan kepadaku, kasih tahu aku wahai Nabi, satu syariat atashabbatsu bihi, yang aku akan pegang erat syariat itu. Dari sekian banyak syariat yang ada, apa syariat yang harus aku pegang erat supaya tidak terpeleset, supaya tidak tersesat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah au rutban min dzikrillah. Pastikan lisanmu senantiasa basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Rutban min dzikrillah. Jamaah sekalian, artinya zikir itu ya, itu tali kuat mengikat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa zikir sesat manusia, putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, putus dari keberkahan. Gak mungkin gak ingat. Makanya kita perhatikan semua perbuatan kita awali dengan doa, dengan zikir gitu. Ya, minimal basmalah kan. Mau tidur, bangun tidur, kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, lepas baju, mau makan, habis makan, mau minum, ya enggak? Naik kendaraan, turun ya, naik kendaraan, masuk rumah, keluar rumah, semuanya ingat Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka rutban min dzikrillahi ta'ala. Pastikan lisan ini basah
dengan terus-terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana implementasinya jamaah sekalian? Bentuk-bentuknya bebas-bebas saja. Kita baca istighfar, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, atau baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau juga baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin adada kulli syai'in wa mil'i kulli syai'in wa adadi ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Atau salawat-salawat yang lain jamaah sekalian, bil khusus salawat Ibrahimiyah yang dibaca dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dengan ini kuat ikhwatal iman. Di antaranya yang lain apa? Takbir. Ya. Sahabat mengatakan kaum muslimin dalam berjihad itu takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu disampaikan oleh seorang sahabat, Sa'ad bin Ubadah atau sahabat yang lain. Dia bilang kalimatun, satu kalimat, yaitu takbir itu. Kalau diucapkan musuh tuh gentar. Musuh gentar dan bisa menimbulkan semangat kepada orang yang mengucapkannya. Karena itu tidak salah dulu Bung Tomo ketika menggerakkan are-are Surabaya ya dalam menghadapi agresi militer Belanda yang dibonceng oleh Inggris atau Inggris yang membawa sekutu turun di Surabaya. Bagaimana menyemangati pemuda-pemuda Surabaya dengan mengumandangkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, merdeka. Dan ternyata jamaah sekalian dalam sejarahnya yang nyuruh Bung Tomo supaya bertakbir ketika pidato di RRI menyemangati para pemuda itu siapa? Itu adalah tokoh muslim. Menteri Penerangan waktu itu dijabat oleh Muhammad Nasir, ketua Masyumi ya, ketua Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, itu disampaikan oleh Ruslan Abdul Ghani sebagai sekjen Kementerian Penerangan waktu itu, supaya Bung Tomo mengumandangkan takbir. Dan ternyata luar biasa, Jenderal Van Mook itu mati jamaah sekalian di Surabaya ya. Nah jamaah sekalian, ini pintu berkah. Dan bangsa kita ini juga merumuskan, ketika merumuskan Undang-Undang Dasar, merumuskan dasar negara Pancasila, mereka paham nggak akan dapat barokah kalau jauh dari agama. Makanya pembukaan Undang-Undang Dasar itu diawali dengan kejujuran ya, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Indonesia merdeka itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jujur sekali, berkat rahmat Allah. Kenapa hari ini malah simbol-simbol agama itu malah dimusuhi? Kalau kemarin
pasukan paskibraka perempuan katanya tidak boleh pakai jilbab kan. Nah, kemudian diprotes, dibolehin lagi. Padahal negeri ini mengakui eksistensi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Pancasila, butir pertama Pancasila itu jelas-jelas ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa tafsirannya bukan hanya mengakui ada Tuhan, tapi bangsa ini ya, tafsirannya adalah hidup harus sesuai dengan firman Tuhan, ajaran Tuhan, syariat Tuhan, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada syariat, ada undang-undang, ada aturan bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, itu kudu ditentang karena tidak konstitusional. Contohnya apa? Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Ya, di pasal 103 yang kemarin ribut jamaah sekalian tentang penyediaan alat kontrasepsi atau kondom untuk pelajar. Ya, ini kira-kira kalau di sekolah, guru sekolah nyiapin kondom-kondom, apa yang akan terjadi jamaah sekalian? Ya, apa yang akan terjadi? Dipakai itu sama siswa. Ya, setelah dia pakai gitu emang mau ngapain? Nauzubillahi min dzalik. Kan ada di peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Kesehatan. Ya, Undang-Undang Kesehatan nomor 17 yang pakai sistem omnibus law itu jamaah sekalian. Masyarakat harus bersuara. Bahkan di situ tuh bukan hanya penyediaan alat kontrasepsi. Di aturan itu juga ada tentang perempuan tidak boleh dihitan. Yang ketiga tentang aborsi. Nah, cuman karena kita lagi pada sibuk pilkada, jadi nggak ketahuan nih. Ini ngeri juga. Udah disampaikan protes, berbagai kalangan menyampaikan protes. Karena tafsirannya bisa liar. Tafsirnya liar. Nyediain kondom untuk apa? Kata mereka supaya menjaga kesehatan. Apa kaitannya dengan kesehatan? Kemudian Sekjen Kementerian atau Jubir Kementerian Kesehatan ngeles juga. Ini disiapkan katanya untuk remaja yang sudah menikah. Nah, tapi kan bunyi di undang-undang kagak bunyi begitu. Itu nanti akan tergantung orang yang nafsirkan. Gimana dapat barokah? Gimana dapat berkah? Padahal kita dapat banyak info, belum ada aturan itu aja. Pelajar, siswi yang hamil di luar nikah udah banyak, apalagi kalau pakai aturan itu. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini nggak Indonesia banget gitu. Nah, jamaah sekalian perlu diwaspadai juga kalau kata para praktisi ya keluarga, perlu diwaspadai juga agenda asing yang ingin melakukan liberalisasi. Ya, liberalisasi, melakukan mereka supaya hidup liberal, sekulerisasi, menjauhkan dari agama. Itu agendanya di situ. Intinya ingin merusak keluarga Indonesia dengan memasukkan pasal-pasal siluman itu. Ditambah juga mungkin ada yang bermain bisnis. Siapa nanti itu yang diuntungkan kalau menyediakan kondom di sekolah? Ada berapa ratus ribu sekolah? Ya, kalau satu sekolah 10 biji kali sekian ratus ribu jamaah sekalian. Ya, dalam 1 bulan, wah, bikin nanti pabrik. Ya, nah, nauzubillahi min dzalik. Harus bersuara kita. Nggak mungkin dapat berkah. Yang kedua, untuk dapat barokah, kita harus bijak menyikapi informasi. Jangan mudah untuk menyebarkan info yang belum
tentu benar hari ini era media sosial. Info-info bisa kita dapat dengan sangat mudah. Kita nggak baca berita, nggak beli koran, nggak nonton TV, tiba-tiba masuk ke handphone kita lewat WA, ada share, ya nggak? Begini begitu dan lain sebagainya. Harus hati-hati. Apalagi yang masuk itu tiba-tiba selamat, Anda mendapatkan hadiah total 150 juta. Senang kita. Ya, itu jangan senang dulu. Itu bukan ngasih hadiah, dia ingin morotin duit kita. Penipuan jamaah saja. Kemarin di yayasan ada masuk, katanya tolong ada yang salah transfer 10 juta, tolong dibalikin. Nah, kita jangan dulu percaya tuh kalau yang begitu. Dia benar nge-share struknya gitu ya, tapi itu mesti di cross check, bener uang itu masuk, bener nggak tuh uang tuh masuk ya. Karena sekarang bisa begini jamaah sekalian, pinjol tuh begini caranya, orang minjem KTP orang ya, minjem KTP orang. Seorang misalkan mau minjem tapi nggak pakai KTP dia, pinjem KTP-nya orang lain, entah dia dapatnya dari mana. Kemudian dibilang orang ini minjem duit. Sekarang kan pinjaman online tuh mudah sekali. Ya, pinjaman online mudah. Ada KTP langsung cair tuh dana. Masuklah uang kepada rekening orang yang ada KTP-nya tadi. Padahal yang punya KTP tidak pernah mengajukan pinjaman. Nih, orang yang mau minjem sesungguhnya dia bilang tuh kepada yang punya KTP, tolong dong, tadi ada yang salah transfer ke rekening kamu sekian rupiah ya, sekian juta, balikin ke rekening saya, ini nomor rekeningnya. Padahal itu duit yang masuk dari pinjol ya, dikirim ke dia beneran, karena dia dianggap minjem, padahal dia tidak minjem, KTP-nya dipakai sama orang. Nanti bulan depan datang tagihan, mana katanya kamu belum bayar. Bayar apa? Kan kemarin saya transfer duit, katanya kamu minjem. Dikerjain. Sekarang mesti hati-hati jemaah sekalian ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, info-info yang lain. Makanya ada istilah saring dulu baru apa? Sharing ya. Saring lalu sharing. Saring dulu berita yang nyampe sebelum kita sebar-sebarkan ke pihak yang lain. Kalau bahasa Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang dengan membawa berita, maka klarifikasi terlebih dulu. Klarifikasi dulu, tabayun dulu gitu. Ya, supaya tidak terjebak kepada kesalahan. Yang ketiga, cari berkah jamaah sekalian dengan bergabung ya dengan kelompok orang-orang baik, dengan orang yang baik-baik juga. Tidak boleh sendiri kalau cari grup WA. Ini pastikan ini grup apaan nih? Ya, grup WA, arisan dan lain sebagainya. Dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka, bersabarlah engkau wahai Muhammad, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya, bil ghadati wal ashi, pada pagi dan petang hari,
yuriduna wajhahu, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharap ridho Allah. Sabar dengan orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang baik gitu, orang-orang soleh. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berbagai macam komunitas hari ini banyak bermunculan ya. Ada yang baik, ada yang enggak benar. Ya, ada yang main-main dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, kita cari yang baik-baik. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau katakan, dia menyampaikan, mujalasatu salihin tuhawwiluka min sittah ila sittah. Membersamai orang-orang baik, orang-orang soleh, bisa merubahmu dari 6 kondisi keadaan kepada 6 kondisi yang lain. Apa aja dia? Minasyakki ilal yaqin. Bersama orang baik akan merubah kita dari ragu-ragu menjadi yakin, dari galau menjadi yakin, ya. Galau, risau, khawatir, kemudian ketakutan. Insya Allah bersamai orang-orang baik, maka dia akan mendapatkan keyakinan, ya, menjadi yakin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa minar riya ilal ikhlas. Dari sifat riya menjadi ikhlas. Dari riya menjadi ikhlas dengan orang-orang baik. Ibnu Taimiyah jamaah sekalian punya murid namanya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ketika beliau ada masalah datang kepada Ibnu Taimiyah. Dia datang kepada Ibnu Taimiyah, pulang dari Ibnu Taimiyah masalahnya udah selesai. Kenapa? Ibnu Taimiyah orang baik, orang berilmu, orang yang beragama, yang tadinya ragu menjadi yakin. Wa minal ghaflah ila dzikri, dari lalai menjadi ingat. Dari lalai itu bisa diartikan juga sembrono, ya, ngasal, asal-asalan. Dikasih nasihat maka dia menjadi zikrin, dia menjadi ngeh gitu ya, menjadi serius. Wa minar raghbah fid dunya ila raghbah fil akhirah, dari tadinya cinta kepada dunia menjadi cinta kepada akhirat. Wa minal kibri ila tawadhu, dari tadinya sombong menjadi tawadhu. Wa min su'in niyah ila nasihah, dari tadinya niatnya buruk ilan nasiha menjadi niatnya lurus, menjadi baik. Itu didapatkan ya dari orang-orang yang baik. Maka pintu keberkahan insyaallah akan berlimpah ruah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk bumi ini iman bertakwa, maka kami buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, yang lainnya apa yang mesti kita dekati supaya hidup bertambah barokah, yaitu Al-Quran, ya, intim dengan Al-Quranul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Karena Allah berfirman, kami turunkan Al-Quran, dia menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman.
wa la yazidul zalimina illa khasara, dan tidak menambah bagi orang-orang zalim kecuali kerugian. Tapi kalau orang beriman, dia menambah rahmat, menjadi obat jamaah sekalian, menjadi penenang ya. Makanya saudara-saudara kita di Gaza, meskipun menghadapi perang yang dahsyat, agresi yang kejam dari Israel, pembantaian demi pembantaian, obat mereka tidak jauh dari Al-Quran. Ketika 100 hari pertama perang ya, mewisuda 300 penghafal Quran. 100 hari hafal Quran 3 bulan ya. Hafalnya itu bukan juz 30, tapi 30 juz. Kita kagak perang, kagak apa, juz 30 juga nggak kelar-kelar. Apa mesti perang dulu nih? Nah, Masya Allah. Dan mereka mentasmihkan namanya ya, murojaah, membacakan hafalan itu dalam sekali duduk dari pagi sampai sore. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, kita mentok di situ jemaah sekalian. Apa ya lanjutannya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Loncat ke ayat kursi, ayat 225. Mentok ayat kursi, loncat lagi ke akhir Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Alhamdulillah, Al-Baqarah kelar. Nah, pengen tuh hafalnya Al-Baqarah tuh kayak membaca yang tadi tuh ayat-ayat tertentu ya. Masya Allah. Nah di Gaza itu begitu ya, Masya Allah, luar biasa. Makanya hatinya bersih, imannya kuat, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perang dahsyat sekali, tapi luar biasa ya. Obatnya adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Maka jamaah sekalian, supaya dapat berkah Quran ini, kita semarakan gerakan 5T. Gerakan 5T, tilawah. T yang pertama tilawah, baca. T yang kedua tahfiz, hafal. T yang ketiga tadabbur, renungan, memahami ya, pahamkan. T yang keempat tatbik, amalkan. Dan T yang kelima tabligh, dakwahkan. Ini kewajiban kepada Quran, menyemarakan 5T, 5 triliun. Nah, kita ini orang-orang kaya, punya 5T, punya 5 triliun. Apa dia? Tilawah, tahfiz, tadabbur, tatbik, tabligh. Ya,
maka insya Allah menjadi orang yang paling kaya di dunia. Karena kita punya 5T. Berapa punya duit? 5T. 5 triliun jemaah sekalian. Dengan membaca, menghafal dan lain sebagainya. Itu pintu berkah. Pintu berkah. Karena di ayat yang lain juga Allah mengatakan kitabun mubarakun anzalnahu. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ya, ini kami turunkan Al-Qur'an, wa hadza kitabun anzalnahu. Kami turunkan ini kitab mubarakun, penuh dengan keberkahan. Barokah jamaah sekalian. Maka zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasi Al-Qur'an dengan suara kalian. Ya, baca Quran dengan suara terbaik. Hiasi rumah dengan Al-Quran. Undang berkah juga dengan Al-Quran. Yang dekat dengan Quran nggak akan sembarang ngomong, nggak akan sembarang lihat, nggak akan sembarang dengar, dia dibimbing. Yang kelima, jamaah sekalian, dengan doa. Minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Kalau sebelum makan kan minta berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, ya, berkahi. Allahumma barik lana, ya Allah limpahkan berkah kepada kami fima razaqtana, dari rizki yang kau berikan kepada kami. Kalau kita datang ke kondangan, ketemu pengantin, kita doakan mereka supaya juga dapat barokah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah limpahkan berkah kepadamu dalam suka dan duka, dalam nikmat dan juga dalam musibah, ya, dalam kesenangan juga dalam kesusahan. Ya, nggak apa-apa susah, yang penting berkah. Nggak apa-apa dapat musibah, yang penting berkah. Didoakan jamaah sekalian. Sebagaimana Rasul juga mengajarkan doa. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri. Ya Allah, aku mohon keteguhan dalam urusan. Wa as'aluka azimatar rusydi. Mohon komitmen dengan kebenaran. Jangan melenceng, jangan tergelincir. Harus seperti nama masjid kita, istiqomah. Wa as'aluka syukra ni'matik. Aku mohon kepadamu agar bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wa husna ibadatik. Aku juga mohon kepadamu agar bisa ibadah dengan baik. Dan seterusnya jamaah sekalian. Pintu yang lain itu apa? Silaturahim. Jaga terus silaturahim. Ini pintu barokah yang luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka sambung silaturahim. Ingin supaya rezekinya lapang, umurnya panjang, sambungin silaturahim. Yang dimaksud dengan panjang umur itu apa kata ulama? Ya, apa panjang umur maksudnya? Apakah jatah 50 jadi 60? Bukan hanya itu jamaah sekalian. Yang pertama kata Imam Muslim dalam syarah Imam Nawawi, ya, yang pertama husulul quwwah fil jasad. Panjang umur itu fisiknya kuat. Karena rajin silaturahim, fisiknya jadi kuat. Tidak mudah sakit-sakitan. Ya. Baru jalan 5 meter palanya udah pening. Kenapa palanya pening? Itu lihat tukang bakso tapi nggak punya duit. Pengen mie ayam, ya, tapi ada mie-nya tidak ada ayamnya. Nah, quwwatu fil jasad, sehat, jasadnya kuat.
kakinya kuat, jamaah sekalian. Nah, ini ya. Tapi kadang-kadang kita itu, kata anak muda, auto sakit kalau diajak ke majelis taklim. Ngaji yuk, langsung tuh kerasa, aduh pinggang nih. Langsung kerasa tuh, pala berat, pinggang sakit, lutut sakit. Itu kalau diajak ke pengajian atau kalau datang waktu sholat. Coba kalau diajak nonton, itu ada dangdutan. Oh, kapan katanya? Di mana dia? Nah, semangat jamaah sekalian. Ya. Kemudian umur panjang, berkah silaturahim itu maksudnya apa? Yaitu at-taufiq lit-ta'at. Allah berikan bimbingan kepada dia untuk menjalankan taat. Betah, nyaman gitu. Betah aja amal soleh, taat itu. Barokah tuh umurnya jamaah sekalian. Wa imaratu awqatihi bima yanfa'uhu fil akhirah. Waktu yang lewat, waktu yang ada bisa dioptimalkan untuk kemanfaatan akhirat. Ya. Kemudian juga berkah umur, baqa'u dzikrihil jamil ba'dal maut. Berkah umur itu kalaupun jasadnya sudah dikubur di tanah, tapi namanya harum disebut-sebut sama orang lain. Dia orang baik, almarhum tuh, masya Allah. Setiap ada orang lewat, selalu dia senyum. Gak ada orang aja dia senyum-senyum terus katanya. Nah, ini bahaya kalau gitu ya. Dia senantiasa ngasih apa? Ya, ngasih bantuan, ngasih sedekah, ya senantiasa. Nah, ini zikruhul jamil, ya disebut namanya, dipuji-puji sama orang, itu tandanya berkah. Kemudian jamaah sekalian, terakhir, pintu berkah kita dapat kalau bisa menjaga kata-kata. Hati-hati, jangan salah ucap, jangan salah ngomong. Kul khairan taghnam awismut taslam qabla an tandam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah kata-kata yang baik, niscaya engkau akan beruntung. Awismut taslam, atau diamlah, niscaya akan selamat. Qabla an tanaddama, sebelum menyesal. Jamaah sekalian, tidak semuanya harus dikomentari. Baca dulu, lihat-lihat dulu, ya. Pandang-pandang dulu gitu ya. Mudah-mudahan ya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jamaah sekalian, pintu-pintu berkah yang bisa disajikan pada pagi hari ini. Semoga benar-benar kita bisa mendapatkan ilmu. Wallahu alam, dikembalikan ke Bapak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.